Ini yang membuat image-nya rusak. Saya nggak tahu material aslinya harusnya seperti apa, entah itu kayak model-model andesit atau apa, tapi ini terlihat bitmap sekali dan apa ya, terlalu mulus. Kalau kita bicara real project, sebetulnya kalau kita bicara referensi, image referensi, contoh kayak punyanya Tresna, yang interior itu kan juga real project dan di Bali ya. Cuman memang kalau di Bali most likely kebanyakan rustic. But anyway, punya Mas Damar juga yang eksterior sebetulnya sudah cukup keren, tapi kenapa begitu masuk project kayak gini langsung hancur? That's the question. Sama dengan Tresna pada waktu di eksterior, ya, pada saat di eksterior, itu kenapa kok kurang bagus? Karena yang jadi masalah ternyata adalah tekstur dari pavement sama ininya. Itu yang selalu jadi masalah di eksterior. Sebetulnya yang paling esensial adalah, sebelum saya ngomen environment-nya ya Mas Damar, ini proyek-proyek yang cukup common, yang terjadi cukup banyak, di mana kita juga ngalami dulunya. Carport ini sama pavement, ini beda intensitasnya terlalu jauh. Ini yang membuat kayak ada yang copot antara ini sama ini. Loh kok, ini memang gelap, yes. Tapi diterangin sedikit nggak ada masalah kan? Dan ini, pavement yang ini digelapin sedikit juga nggak ada masalah. Supaya warnanya at least ketemu agak di tengah-tengah, supaya jedeknya nggak terlalu jauh. Makanya kayak kemarin, waktu saya bahas punyanya Tresna, yang jadi masalah adalah pavement. Nah ini ya. Kemarin itu sempat masalah pavement di sini, sama yang di footstep ini, dia bedanya terlalu jauh, kurang gelap intensitasnya. Karena kan kena matahari nih, jebret. Nah, terus yang membedakan juga antara pavement dengan ini kan memang karena teksturnya berbeda. Jadi kebanyakan kita sebagai orang yang masih ngawali, rata-rata kita memperlakukan pavement ini dengan footstep ini, dia sendiri-sendiri. Karena kita terlalu fokus di tiap materialnya. Tapi kalau kita bisa lihat di antara pavement dengan footstep-nya, footpad-nya ini, secara keseluruhan kita akan samakan warnanya. Nah, balik lagi, kita harus lihat referensi apa yang terjadi di luar. Nah, asalnya juga ini bisa belang-belonteng, dan kemudian yang ini kalau kita ngomongnya Kanstin ya kalau di Indonesia ya, tapi ini kan tipis ya. Pavement, terus kemudian footpad, kemudian Kanstin atau kalau luar negeri ngomongnya curb, sama aspal, ini selalu jadi masalah. Jadi harus bisa ngecek di referensinya. Terang gelapnya itu harus pas. Asalnya punyanya si Tresna ini juga bablas, yang Kanstin ini. Kemudian aspalnya dia pakai aspal yang bitmap, yang seamless. Nah, aspal itu yang jadi masalah. Kalau bitmap yang seamless nggak mungkin kelihatan natural. Akhirnya saya bilang, kamu cari material aspal yang panjang, gitu. Nah, kemudian terangin terus, karena apa? Kebanyakan tekstur yang ada di luaran, yang kalau kita nyarinya aspal, keluarnya pasti gelap. Jadi jangan cari aspal, tapi cari road, gitu. Kemudian diangkat terus sampai dia terang. Nah, di sini baru masuk akal. Tapi kalau ini kelihatannya super gelap, kesannya kayak baru di aspal. Nah, doesn't make any sense. Seperti itu. Nah, sama kasusnya dengan ini, ya. Nah, di sini juga mesti dipikirkan yang salah satunya yang membuat ini juga kelihatan detach adalah emang detailnya begini. Itu pertanyaannya.
Ini yang membuat salah satunya yang selain warnanya nggak match, ini ada something missing di sini. Entah sambungannya ini kan nggak mungkin begini juga gitu. Pasti ada detail sambungannya di sini kayak apa. Nah ini harus dibuat supaya kesannya natural. Ini pasti akan saya tone down, turun. Nah, saya giniin aja, sudah kelihatan natural dia. Bener nggak Mas Ahmad? Terus, kemudian yang jadi masalah, ini terlalu culun. Dari sini saya bisa lihat ini cuma sekedar bitmap. Ini yang membuat image-nya rusak. Saya nggak tahu material aslinya harusnya seperti apa, entah itu kayak model-model andesit atau apa, tapi ini terlihat bitmap sekali dan apa ya, terlalu mulus. Ya memang saya tahu di Indonesia ini kadang mintanya aneh-aneh gitu ya. Ini tahu-tahu bisa di keramik gitu, saya juga nggak tahu kadang. Cuman yang pasti yang membuat ini kesannya tidak masuk akal adalah dia terlalu flat, tidak ada keluar masuknya. Seperti itu. Coba diperhatikan untuk material ini, ya. Terus kemudian ini juga mungkin terlalu tajam, bisa kayak di chamfer dikit lah, ya, saya gitu. Atau kalau enggak, try to give more detail, seperti itu. Nah, kalau ini baremnya udah nggak masalah sih ya, barem atau kanslinya, ya. Nah ini, sekarang masalah lagi nih. Ini terlalu terang. Nah, kalau ini tak gelapin dikit ini akan lebih masuk akal. Loh, bener nggak? Tapi tetap kelihatan putih. Jadi hati-hati dengan warna putih. Bisa jadi masalah besar. See? Lebih natural. Jadi istilahnya bukan dikasih shadow sih. Ya, karena kan saya enggak ada multimate-nya. Jadi intinya harus di tone down putihnya. Misalkan kita pakai diffuse biasa, nilainya 210 nggak bisa turunin 180 nggak bisa turunin lagi. Pokoknya yang penting pokoknya kelihatan natural, wis gitu aja. Nggak ada patokan harus technically kayak apa. Just be free gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.